Ngasah udah 4 jam nggak tajem-tajem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinal. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya semua. Amin ya robbal alamin. Nah, begitu banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya ya seputar mengasah gitu ya. Jadi banyak juga yang bingung. Aduh, kenapa sih bang ngasah kok nggak bisa-bisa? Apa pisaunya, apa honingnya, atau stropingnya, atau asahannya? Aduh, jadi ini hanya sepengalaman saya. Jadi kenapa sih orang udah ngasah 4 jam, terus kok nggak tajam-tajam bang? Saya udah pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nah, mungkin saya bisa ngasih saran ya. Jadi saya bukan guru, bukan menggurui yang lain, tapi saya hanya memberikan saran. Oke, nah yang pertama adalah ketika Anda mau mengasah ya, ketika Anda pertama kali mau mengasah, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan ya? Yang pertama menurut saya ya, mungkin ya, yang pertama adalah kenali dulu ya, kenalan dulu sama pisaunya, sama goloknya. Kenali dulu, kenalan dulu, salaman gitu ya. Salaman, kenalin dulu, nih saya ini ya, bajanya apa, kandungannya apa, ini stainless atau karbon gitu. Terus lihat juga dari badannya. Dari badannya udah flat atau masih kembung. Nah, ini salah satunya yaitu kenali dulu bilahnya, kenali dulu pisaunya, kenali dulu apa sih namanya, goloknya, apapun sebelum Anda mulai mengasah. Kalau jenis golok ini diasahnya pakai ini bisa nggak? Nah, sebenarnya intinya adalah praktek. Jadi semuanya itu Anda jangan tergiur oleh iklan di manapun, di YouTube atau di medsos. Pakai batu asah ini, pakai batu asah ini, wah enak bang, gini-gini. Ya namanya juga marketing ya, harus ya harus bisa menjual. Tapi memang benar ada batu itu yang benar-benar bisa menggerus atau bisa menajamkan. Banyak kok, banyak gitu. Tapi seberapa banyak Anda harus mengeluarkan uang? Ya memang kalau hobi saya rasa ini ya perlu juga praktek, ya harus mengeluarkan uang sih sebenarnya. Jadi nggak ada yang gratis ya. Gimana ya? Kayak orang, maaf ya, peminta-minta itu juga nggak gratis. Dia harus punya inian tuh, apa sih namanya, yang kecek-kecekan juga buat ngamen yang kecek. Dia harus modal juga, dia harus beli ininya, beli ini segala macamnya, harus mengeluarkan uang juga sih sebenarnya. Nah, itu yang pertama adalah mengenali bilah. Yang kedua adalah cara mengasahnya. Sebentar, saya tunjukkan ini dulu ya, sedikit. Misalkan ini ya, saya tidak nyebut merek. Misalkan ini, Anda beli misalkan pabrikan. Pabrikan juga ada yang bilahnya masih bentang-bentong. Ada yang kembung, ada yang memang sudah flat gitu. Anda kenali dulu, ya lihat dulu. Oh, ini saya rasa saya udah flat nih, udah flat. Terus mau gue apain nih? Mau gue terus dari grade berapa bang? Nah kan bingung gitu kan. Tapi ini tajamnya tajam pabrik bang. Oh gitu, tajam pabrik. Coba Anda kenali dulu, lihat dulu. Oh ini gue rasa ini udah flat, tapi tinggal gue asah sedikit, flatin dikit matanya. Terus pakai amplasnya berapa? Ya orang banyak yang nanya dari amplas berapa ke berapa bang? Kalau mau ngegerus ini kan mungkin kalau stainless ya ada yang keras, ada yang enggak. Ya biasanya di 400 atau di 220. Ya di 220 ya, misalkan ini amplas ya. Saya biasa menggunakan amplas biasa ya, menggunakan amplas biasa. Ini di amplas misalkan 400. Kalau tidak bisa ngegerus di 400 ya diturunin dari 240 atau 220 atau 180 atau 80. Jadi semakin keras ini nggak mempan, dia turunin lagi. Nah, Anda mau ngapain? Mau diflatin semua atau diflatin matanya aja? Kalau semua berarti dia rebah ya. Berarti ngasahnya Anda rebah begini. Ini badannya dulu Anda ratain. Anda lihat, Anda pegang.
pegang, diraba coy. Tuh. Oh, ini masih kembung nih di sininya nih. Ya silakan aja nih, kembung, hajar lagi di kembungnya. Ini nih matanya, oh ini masih kembung. Pelajari dulu gitu ya. Maksudnya pelajari dulu. Ini pelajari dulu di bilahnya. Ini iso pabrikan. Kalau misalkan golok sama aja. Oh, ini udah flat. Oh, ini wah masih kembung. Makanya disarankan kalau misalkan ya Anda beli golok, tanya dulu tuh udah flat belum, badannya udah flat belum. Kalau si itunya udah bilang flat tapi ternyata enggak, ya berarti dia agak sedikit ya berbohong lah gitu kan. Ya flat, ya namanya flat ya badannya ya rata gitu ya, rata sama matanya. Biasanya kalau golok itu banyak yang kembung-kembung, kecuali kalau goloknya diasahnya pakai BG ya, pakai mesin belt grinder. Nah, itu kemungkinan itu bener-bener flat ya. Tapi kalau manual ya biasanya ya rada flat, tapi kalau yang jago biasanya flat ya, biasanya flat. Tanyakan dulu ke penjualnya itu flat apa enggak. Sehingga kalau flat Anda mengasahnya mudah. Kalau ini misalkan ditatakin sama ini ya, misalkan ya sama kayu gitu ya. Ini sama kayu gini. Nah, ini flat ya, ini rata. Tapi kalau misalkan ini diangkat sedikit, nah itu kenain matanya boleh. Itu terserah Anda, bebas. Bang, enakan flat atau micro bevel? Ya sebenarnya dijajal aja ya. Kalau saya enakan flat dan micro bevelnya sedikit gitu ya. Maksudnya kalau stainless biasanya tuh nggak ngeflat banget karena dia takut rolling. Matanya tuh kalau kena tulang rolling ya. Rolling maksudnya tuh berbalik. Dengan rolling ada yang bisa berbalik, ada yang enggak. Maksudnya ada yang bisa kembali lagi seperti semula atau yang enggak. Itu masing-masing beda-beda dari jenis pisaunya, banyak sekali. Misalkan Anda di sini rolling karena ininya mungkin nggak kuat si pisaunya. Anda ngelurusinnya lagi pakai ini ya. Ngelurusin, ini bukan mengasah ya. Meluruskan mata bilah yang rolling. Tapi bisa juga mengasah ketika Anda tekan. Anda tekan begini, terus Anda giniin. Nah, itu dia sama-sama ngegesek. Kalau sama-sama ngegesek, pasti salah satunya ada yang kalah. Berarti dia kegerus. Entah ininya kegerus atau ininya yang kegerus. Begitu. Jadi, pahami dulu. Saya juga belajar itu, nguliknya lama kok ini nggak tajam-tajamnya. Ternyata ininya belum tajam. Ini saya pakainya yang honing yang semi halus. Ya kalau diginin sih halus, teman, ada sedikit guratan-guratan gak halus. Ketika ininya sudah benar-benar diasah di grade ya 1000, 2000, 3000 ke atas, dia pakainya yang ini yang halus. Tapi kalau misalkan ini kasar, ya harus pakai yang kasar. Kalau ininya halus dipakein yang kasar, ya kasar lagi, Mas Bro. Bang, kok nggak halus-halus? Asalnya gimana? Ya, asalnya saya yang fine cut yang agak kasar, ya kasar juga. Atau yang standar, ya kasar terus lah. Jadi pahami dulu. Jadi sebelum Anda keluar duit banyak, Anda pahami dulu. Anda beli pisau satu, pahami dulu, lihat, diraba, diterawang, ya. Dilihat gini, oh ini kayaknya belum flat. Gue mau ngapain? Yang pertama adalah gue mau ngapain dengan pisau ini. Itu yang jadi, yang tanyain dulu sama dilihat pisaunya. Oh ini udah flat. Oh ini belum, ada micro bevelnya tapi micro bevelnya terlalu lebar. Jadi gua harus ratain micro bevelnya. Gimana caranya? Ya, lihat aja. Oh, gua mau ratain di sini, berarti ini harus naik misalkan segini. Nah, ini matanya segini, gua mau segini aja matanya. Kalau mau flat ya direbahin. Selesai. Anda gerus terus. Anda gerus. Bang, dari 400 naik lagi ke berapa? Bebas. Kalau saya biasanya lompatan dari 400 ke 1000 bisa. Dari 400 ke 600 bisa. Dari 400 ke 800 bisa. Tapi kalau dari 220, karena 220 kasar, 220 naikin lagi ke 400 dulu. Di 400 terus sampai ininya baret-baretnya sudah mulai halus. Di 400 baru bisa dinaikkan ke 1000. Kalau mau mirror lagi, ya terus hajar sampai bener-bener dia di 1000, 2000 badannya mau mirror banget, pakai langsol ya. Kalau nggak pakai gerinda tangan, terus pakai yang kayak buat polis mobil tuh, diiniin pakai langsol. Oh, itu mengkilap pasti. Itu mah gampang sebenarnya ya. Itu mah gampang. Cuman ya harus kalau misalkan mau di mirrorin karbon,
terus ada titik-titik karat, aduh, kayaknya tuh capai gitu ya, capek gitu ya. Waduh, udah ganteng-ganteng golok, tapi ini apa? Udah di mirror, udah bisa ngaca, nggak taunya ada bercak-bercak karat kalau karbon. Aduh, dari ulang lagi nih. Aduh, kalau dihajar sinnya doang akan jelek, pasti kegerus, mirrornya jadi hilang. Jelek lah pokoknya ya. Jadi semi mirror atau satin. Satin itu semi mirror ya, agak sedikit kasar tapi nggak terlalu bisa ngaca gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa digerus lagi kalau misalkan karbon, tapi kalau stainless aman. Nah, itu kenali dulu, dan setelah diasah sampai halus, ini sudah tajam. Syaratnya ini sudah tajam dulu ya. Ini sudah tajam ya, sudah dirasa cukup, di bulu cukup, di kertas cukup. Misalkan Anda misal ke kertas atau ke tisu. Misalkan kalau digini tisu belum, wah ini udah bisa tuh ya. Ini sudah bisa, sedikit aja sudah bisa gitu. Tuh ya. Sudah. Ya udah. Pakai ini stropping kulit. Nah, stropping kulit itu ada domba, ada kuda, ada sapi. Mana yang enak? Kalau yang enak sebenarnya ya sapi sama kuda ya. Kalau domba itu terlalu halus. Kalau Anda ininya benar-benar sudah di grade tinggi, boleh pakai yang domba, pakai yang halus. Jangan pakai yang kasar. Tapi kalau ya semi-semi grade tinggi, 1000 ya pakai kulit kuda sih lebih enak sebenarnya ya. Tinggal Anda stropping. Ya, tinggal Anda stropping. Begini ya, tinggal Anda stropping. Ini menghilangkan bur ya, bukan buat mengasah, menghilangkan bur-bur yang kecil sehingga ketajamannya tidak terhalang oleh kotoran-kotoran bur yang ada di mata. Nah, pelajarin dulu apa itu bur. Bur adalah kotoran bekas mengasah. Walaupun ini sudah di grade 1000 tapi masih ada tuh. Ya sedikit-sedikit masih ada burnya, masih ada yang titik-titik tuh kotoran-kotoran ya, itu bisa dihilangkan pakai ini. Setelah pakai ini, Anda boleh ke sini tapi yang halus. Kalau ini sudah di grade tinggi. Ya. Tinggal di grade tinggi, Anda gosok gini, ya. Lihat matanya, kalau matanya flat, ya ininya juga harus nyesuain. Jangan terlalu tinggi. Kalau ini matanya lebar, ya ininya harus lebar juga begini. Menyesuaikan, lihat, terus rasakan. Kena nggak ya matanya? Ini dirasain tangannya, kena nggak ya matanya? Tapi jangan terlalu ditekan, karena ini hanya untuk meluruskan mata bilah. Cukup begini. Habis pakai motong, Anda pakai motong ya, motong hewan ya. Lalu dicuci bersih, Anda giniin lagi, ya, giniin lagi berapa kali semau Anda, tapi jangan terlalu ditekan, ya biasa aja gini ya, biasa aja tuh, begini, ya biasa aja. Lalu boleh ke sini lagi, ya, untuk menghilangkan tadi lemak. Kalau darah di situ lemak nempel sama ini hilang, ya, sama ini hilang, sama kulit hilang. Jadi ketajamannya konsisten, inget ya. Oh, ketajamannya konsisten. Nah, gimana sih cara milih pisau? Bang, saya udah ngasah nih. Ya itu dia. Kenali dulu. Ini pisaunya kayaknya nggak tajam-tajam, udah diasah. Nah, udah flat belum? Matanya udah ketemu belum? Matanya udah ketemu begini belum? Atau dia masih begini, masih bulat begini. Yang sini bulat, yang sini begini. Yang satunya begini, yang satu begini. Nah, itu kurang tajam. Atau burnya masih banyak di sini. Begini nih bur. Burnya masih begini. Nah, burnya dihilangkan, akhirnya jadi seperti ini. Nah, ini baru tajam. Di sini udah kena, di sini kena, barulah dia ketajaman yang hakiki. Tapi, kalau jenis pisaunya juga nggak bagus, dari penyepuhannya juga nggak bagus, mau sampai kuda gigit besi juga ya nggak bakal tajam gitu, karena bahannya yang pertama, bahan harus bagus. Terus lihat dari ini apa hasilnya. Misalkan beli begini, Anda lihat dulu, wah ini belum ini nih, belum flat, ya udah diflatin sebelah mananya, diraba aja nih, oh ini masih kembung, hajar lagi. Memang agak susah karena praktek ini tuh bener-bener membutuhkan ketelitian juga gitu. Jadi nggak hanya gue beli pisau ngasah, akhirnya komplain, bang lu pisaunya nggak tajam bang. Ya lu nggak bisa ngasah, lu pisau udah bagus, oh ngasah saya bang udah pakai ini nggak gini, terus ininya honingnya pakai apa, saya honing pakai ini, kok nggak tajam-tajam. Nah itulah, lu nggak bisa ngasah, pisaunya udah bagus tapi skillnya kurang, ya itu juga jadi kendala juga. Tapi kalau pisaunya jelek,
dia juga bisa ngasah, ya udah hancur juga, sama aja gitu ya. Jadi kenal dulu pisaunya. Nih, ya pisau pabrikan misalkan, ya pisau pabrikan juga nih kayak gini. Ya, pisau pabrikan juga. Ini dilihat dulu. Kalau Anda baru beli, lihat dulu pisau pabrikan. Kalau golok, hati-hati ya. Saya bilangin deh, kalau golok hati-hati. Bener-bener golok itu kadang-kadang orang suka males untuk nge-BG atau ngeflatin. Yang dia tahu, yang dia jual cuman begini doang. Misalkan ya, Bang, ini tes ketajaman ya. Wah, Bang ya, udah tes ketajaman ya. Pokoknya ini tajam, Bang. Tapi dia nggak mikirin dari segi flat apa segala macam. Ketika datang, dia nggak bisa ngeginiin. Udah gitu pas diasah amburadul. Kenapa? Karena di sininya masih kembung. Di baliknya juga masih kembung. Akhirnya dia ngasah begini setengah mati. Aduh, setengah modar gitu ya. Ya itulah, makanya ada orang-orang yang awam, yang nggak ngerti, mereka langsung beli. Dengan harga yang murah lagi. Dengan harga yang murah bisa slash tisu udah bangga. Ketika pas datang dia nggak bisa ngasah lagi. Aduh. Banyak yang ngadu ke saya, Bang, saya beli, wah harga murah nih Bang, bagus. Hati-hati ya, penjual golok ada nih. Ada beberapa kasus, saya ingetin, ada beberapa kasus orang yang beli golok murah, terus itu dia bilangnya baja modern. Nah, hati-hati. Baja modern itu biasanya suka nggak ada sepuhan ya. Nggak ada sepuhan. Baja modern itu nggak ada garis sepuh. Biasanya nggak ada garis sepuh. Terus kekerasannya juga lebih tinggi dari baja per. Dan itu banyak yang dijual-jual bilangnya itu baja modern, tapi setelah diteliti itu adalah baja per. Itu banyak yang ketipu. Dengan murahnya dia pengen baja modern. Ya tahu sendirilah, baja modern plat aja udah mahal, gimana dia bisa ngargain murah gitu coy. Aduh. Ya begitulah. Nah, oke. Mungkin itu saja. Yang pertama adalah ya tadi kenali dulu pisaunya dari bahannya, terus Anda lihat ini udah sekeinginan saya gimana sih, flat itu gimana sih? Ya flat, yang namanya flat rata gitu, rata. Flat itu rata nih. Lihat nih dari sini, diraba ke bawah. Lihat. Pasti ada yang kembung. Pasti ada yang kembung gitu. Nih, jari Anda yang bisa ngerasain. Setelah kembung di mana, baru Anda hajar. Pakai grit berapa, Bang? Kalau mau di badannya semua ya gritnya dari 220 bisa 400. Kalau 400 nggak mempan karena ini keras misalkan, turunin. Jangan di-stay di 400. Udah sampai berkeringat duka gitu ya. Engkau nggak bisa Bang, ya turunin lah, ini keras. Misalkan keras nih ya turunin di 220 atau di 120 gitu kan, ininya di amplasnya di ini, kecuali pakai BG ya cepet gitu kan. Oke, mungkin itu saja pelajarannya yang bisa saya berikan sesuai dengan pengalaman saya. Jadi saya tidak menggurui, ini berdasarkan pengalaman. Nanti ketika ini sudah tajam baru Anda ke stropping kulit. Stroppingnya apa Bang? Kulit kuda aja lah ya, yang enak kulit kuda. Ini kulit kuda ya. Ini kulit kuda ya, ini kulit kuda. Jadi setelah di stropping, kesini juga boleh, ini dulu, terus terakhir di stropping juga boleh. Ini lebih bagus ya pakai stropping karena buat menghilangkan lemak-lemak yang ada di sini stropping itu. Karena kulit itu dia nempel ya. Nanti lemak-lemak itu nempel. Bang, bakso Bang. ada tukang bakso. Nantilah beli bakso, lapar juga kita ya. Kita beli bakso darah. Nih ya, tinggal begini aja pelan-pelan ya, diratain. Tuh, baru kita rasain lagi. Nah, gitu, di bulu tes gitu kan, di bulu. Tuh. Dapet. Nah, gitu ya. Jadi ngasah itu paling mudah sebenarnya asal kita mau mencoba. Bingung, jangan bingung. Saya bilang tadi, kalau perhatiin dulu, lo mau ngapain nih dengan pisau ini, lo mau diapain nih, pisau atau golok. Lihat dulu rata nggak, pegang dulu, baru dihajar. Mau sampai grade berapa? Terserah gitu ya, jangan ngikutin orang. Saya grade 5.000 Bang, saya grade sampai 8.000, 10.000, ya terserah. Yang penting Anda tahu pisau Anda itu sanggup nggak sampai 10.000. Di grade-nya sampai 10.000 bisa nggak?
silahkan dicoba. Kalau nggak bisa, turunin. Nggak bisa lagi, turunin lagi. Oh, ternyata saya enaknya di grade 1000 bang, di grade pisau ini. Tapi yang lain 5000 mau. Nah, itu kan beda-beda. Ya, jadi kenali dulu. Ya harus mencoba praktek. Jangan sampai Anda tergiur dengan iklan. Wah, batu ini bagus bang, bisa menggerus. Wah, gerus. Modar sih ya. Aduh. Kadang-kadang ya namanya orang gitu ya, beli batu bang mahal segala macem ya, batu halus segala macem, dia baru beli pisau langsung gerus. Wah, akhirnya bontang-bontong sininya. Yang namanya batu bisa cedok ya, yang namanya batu bisa cedok. Ketika sudah cedok, ini sudah tidak mungkin tajam ya. Kalau dia udah cedok begini jadinya tuh. Tapi kalau ini ditatakin sama ini rata, jadi nggak mungkin ininya juga cedok gitu ya. Kalau ini keras, ini nggak mungkin nyedok ya, yang ada malah rata flat. Tapi kalau batu diginiin, lihat deh yang di Jepang tuh ngasah, dia kalau sedikit aja gelegok dia langsung diratain, karena itu tidak bisa untuk memflatin di mata. Nah itu ya, lihat aja di Jepang itu ya, pengasah Jepang jago-jago dan dia harus flat, batunya harus flat. Ketika dilegok dikit, dihajar lagi sama dia, diamplas untuk diratakan. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda-Anda yang bagi pemula, bukan khusus orang-orang yang sudah jago di jagal, bukan. Ini khusus orang baru-baru pemula, supaya Anda beli pisau tidak merasa dibohongin, terus Anda beli batu tidak merasa dibohongin, Anda beli hounding tidak merasa dibohongin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gosrek lagi ya, belajar lah ya.